Kalian tahu kenapa banyak orang Chinese itu kaya raya? Dan tahukah kalian bahwa kaya raya itu juga diwariskan, termasuk kemiskinan itu juga diwariskan. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya membuat video kali ini itu bukan bermaksud rasis, juga bukan berarti mendewa-dewakan orang Chinese, terutama yang Chinese yang sudah tinggal di Indonesia, yang kita kenal dengan nama Cindo gitu. Tetapi juga saya hari ini tuh mau mempelajari etos kerja mereka, mindset mereka, apa saja yang bisa kita petik. Terutama orang Chinese yang datang dari keturunan Tiongkok sekitar 1-2 abad yang lalu. Jadi itu masih sangat pure dari Tiongkoknya langsung, ya. Berbeda, jadi saya mau disclaimer, bukan berarti semua orang Chinese itu pasti kaya raya, yang non-Chinese itu pasti nggak bisa kaya, bukan seperti itu. Jadi Anda jangan salah tangkap, saya mau disclaimer dulu, dan bukan berarti suku ras Chinese itu pasti orangnya makmur, nggak juga. Orang Chinese yang hidupnya susah juga banyak, ya. Orang Chinese yang hidupnya masih kekurangan juga banyak. Tetapi kita lihat dari orang Chinese yang berhasil membangun kerajaan bisnisnya, apa saja yang kita bisa petik dari mereka, ya. Keep our dreams. We believe it. No matter how big your dream is, make small, tiny steps ahead. Nah, jadi di sini saya akan bahas juga dari buku Success Before 30. Dari buku Success Before 30 yang selalu saya ajarkan nomor 1 itu adalah mindset. Nah, jadi sebetulnya saya menulis buku ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa banyak filosofi orang Chinese itu yang bisa kita petik mindset dia. Nah, kebetulan saya sendiri itu keturunan Chinese, kakeknya ayah saya keturunan keempat itu langsung dari Tiongkok, ya. Jadi bagaimana ajaran-ajaran kakek saya itu sendiri sampai menurun ke ayah saya itu filosofinya itu sangat kuat banget. Dan ini sebetulnya sebagian besar saya belajar dari apa nasihat yang sudah diberikan oleh orang tua saya. Jadi yang pertama adalah orang Chinese itu gemar menabung. Nah, itulah sebab video saya 3 cara menabung itu kan kuat. Banyak sekali view-nya. Kenapa orang Chinese itu menabung? Contoh kalau kita itu Imlek, ya. Kita terima angpau, kalau saya sejak kecil terima angpau, itu pasti langsung nomor 1 ditabung. Nggak peduli gimana pun caranya ditabung, dan uangnya nanti disimpan dan digunakan nanti suatu saat ketika kita membutuhkan sesuatu. Orang Chinese itu bisa menabung penghasilannya itu 50-60%. Bahkan dia nggak peduli kamu mau punya cicilan berapa, kamu mau punya tanggungan berapa. Nomor 1 harus usahakan menabung dulu. Nah, orang Chinese itu filosofi menabung ini udah menjadi tradisi dan biasa. Karena orang Chinese memang pada prinsipnya menabung itu segala-galanya. Karena menabung itu akan bisa digunakan sebagai dana darurat ketika suatu saat kita membutuhkan sebuah kebutuhan. Contoh, anak mau menikah, atau misalkan suatu saat anak mau sekolah, Anda punya kebutuhan mendadak apa, kita nggak sampai ngerepotin tetangga, pinjam sana, pinjam sini, karena kita sendiri sudah punya saving. Jadi nggak seperti morat-marit, apalagi sampai pinjam-pinjol, itu haram bagi kami. Ya, itu orang Chinese. Yang kedua, orang Chinese etos kerjanya itu bagus banget. Saya juga bahas di mindset di sini. Mengapa orang banyak yang belum kaya? Itu di halaman 17. Saya ambil dari sini. Etos kerjanya itu bagus. Bukan berarti suku yang lain etos kerja nggak bagus, tidak ya. Tapi ini kan kita ngambil dari mayoritas orang Chinese. Jadi etos kerjanya, kalkulasinya itu sangat hati-hati. Saya masih ingat, kakek saya itu kalau mengajarkan 1 rupiah yang keluar dari dompet kamu, 1 rupiah yang keluar dari rekening kamu, itu kamu harus tahu larinya kemana. Betul, 1 rupiah aja loh. Makanya itu harus saya selalu mengajarkan dicatat. Pengeluaran kamu kemana itu harus dicatat. Jadi uang parkir pun itu harus dicatat. Jadi nggak bisa uang itu ngalir gitu aja, nguap gitu aja. Kalau kamu tidak terbiasa mencatat hal yang kecil, jangan harap kamu itu bisa kaya raya suatu hari. Karena kamu tahu uang itu datang dari mana, keluarnya kemana harus tahu. Jujur, kalau keturunan Chinese, ya mungkin, sorry to say, di Indonesia ada sebuah, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, nanti Anda tulis di kolom komen. Tapi katanya kalau melamar mengajukan kredit di bank, kalau wajahnya kelihatan kayak Chinese gitu ya, kayaknya persentase kreditnya lebih tinggi diterima. Kalau saya sih bukan itu yang dilihat ya, tapi kalau mungkin dari segi appraisal yang dilihat itu adalah laporan keuangannya harus bagus. Oke, katakan laporan keuangannya bagus, performanya bagus, tapi mungkin satu lagi yang paling dipentingkan di cara mengajukan kredit di bank adalah karakternya. Nah, mungkin orang Chinese lebih terkenal karakternya adalah jujur dan membayarnya tepat waktu. Nah, memang orang Chinese rata-rata etos kerjanya tinggi. Nah, kenapa saya bilang etos kerja tinggi? Jadi profesionalitas kerjanya itu memang sangat bagus. Artinya apa? Dia siap bekerja lebih keras. Dia nggak hitung-hitungan soal lembur. Bahkan dia rela kerja paling pagi dan dia pulang paling malam nggak masalah. Itu orang Chinese terbiasa begitu. Karena apa? Filosofi orang Chinese itu yang diajarkan oleh kakek saya adalah bekerjalah sebelum ayam pagi berkokok. Itu yang selalu saya dengar dari kakek saya. Pastikan jangan sampai kamu bekerja itu mendahului matahari pagi.
Makanya orang-orang Chinese kalau misalkan buka toko itu pasti pagi hari. Dan pulang pun sampai matahari terbenam. Dan itulah orang-orang Chinese itu kenapa dia sangat giat bekerja itu seperti itu. Yang ketiga, orang Chinese itu orangnya hemat. Ya, hemat itu berbeda sama pelit. Saya selalu bilang, kenapa orang Chinese itu hemat? Karena secara filosofi keturunan Chinese, misalkan orang tua kita itu pendatang. Kalau kita ngerantau aja, kalau kita traveling aja, logikanya gini, kita ngerantau ke negeri orang atau kita ngerantau ke kotanya orang, kita pasti akan perhitungan dong. Ini makan untuk besok itu cukup atau enggak. Kemudian kita juga akan pasti punya budgeting dong. Kalau misalkan saya itu nginep di hotel itu yang berapa. Beda kalau kamu hari ini tinggal di rumah kamu sendiri. Ya kan, kamu nggak perlu tinggal di kota orang, kamu nggak perlu tinggal di rumah orang. Kamu kan harus mengkalkulasi uang kamu cukup atau enggak. Nah, mungkin dari psikologis ini, kenapa orang Chinese itu hemat? Mungkin dasar dari nenek moyang kita, mungkin datang jauh-jauh dari Tiongkok dan sebagainya, mencari kerja di sini. Nah, mungkin secara garis besar, kemungkinan besar, mereka tuh dulu sangat hemat. Karena apa? Mungkin di sini sebagai pendatang, tidak jelas, di rumah orang. Jadi kita ini kan harus punya satu kalkulasi yang benar. Nah, itulah sebab orang Chinese itu hemat. Dan orang Chinese untung sedikit nggak apa-apa, yang penting usahanya berputar. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu kan nggak suka untung kecil ya, untung tipis nggak mau. Yang penting kayak misalkan dulu orang tua saya ini dagang beras. Saya masih ingat beras itu satu beras 50 kilo. Kalau uang zaman dulu itu satu beras mungkin dijual 50.000. Jadi 1 kilo beras waktu itu masih Rp1.000. Saya masih ingat masuk waktu kecil. Anda tahu 50.000 itu untung ayah saya itu berapa? Cuman 500 perak. Ya namanya usaha partai. 500 perak doang. Padahal 500 perak itu dibanding 50.000 itu berapa sih? Cuman 1%. Nah orang Chinese rela melakukan itu. Yang penting berputar. Usahanya berjalan cepat. Nah anak sekarang kadang dikasih komisi 3% aja ngomel-ngomel. Apalagi komisi 10%. Wah kalau nggak 10% saya nggak mau. Nah inilah kadang-kadang filosofinya berbeda di sini. Nah oleh sebab itu salah satu contoh kenapa orang Chinese itu sangat pinter melakukan kalkulasi perhitungan. Kita lihat sekarang di mana-mana di mall, di marketplace itu semua hampir barang dari Cina loh. Nah orang Cina itu kenapa menguasai perekonomian dunia? Hampir semua barang-barang itu dari China. Karena filosofi ini tadi, mereka tuh sangat untung kecil pun mereka nggak ada masalah. Karena itu mereka betul-betul sangat kalkulatif dalam masalah ini. Nah itulah kenapa orang Chinese itu mindsetnya itu sangat sedikit berbeda. Ya. Terus yang keempat, membeli barang bermanfaat. Saya selalu bilang, beli fungsi, jangan beli gengsi. Tulis itu di kolom komen. Nah orang Chinese kenapa selalu beli barang bermanfaat? Dia nggak mungkin melakukan pembelian barang yang tidak ada manfaatnya. Nggak mungkin. Mereka beli barang yang semua itu ada hitungannya. Contoh, saya beli kaos. Kaos ini ada nilainya nggak? Kalau nggak ada nilainya, beli kaos yang murah aja. Ngapain harus beli kaos yang harganya jutaan, sampai puluhan juta bahkan. Tapi kalau misalkan kamu beli kaos ini jutaan, nggak apa-apa. Kalau ada manfaatnya, contohnya Anda buat konten contohnya. Dan nanti dari view-nya itu bisa menghasilkan. Contohnya kontennya tuh pamer mewah, flexing contohnya. Tapi bisa mendatangkan partner bisnis, status sosial, ya Anda bisa dapat partner, itu is okay. Supaya Anda dilihat Anda di level yang mana. Cuman masalahnya belum tentu mereka sehari-hari mau pakai kaos itu. Bisa-bisa kaos itu hanya digunakan hanya untuk ketika bertemu partner bisnis atau waktu melamar pekerjaan supaya dia terlihat kaya. Tapi itu semua strategi. Belum tentu mereka benar-benar kehidupan sehari-harinya seperti itu. Jangan-jangan mereka sehari-hari di rumah cuma pakai kaos biasa, sederhana. Nah itu dia. Karena yang penting bagi mereka beli fungsi, kenyamanan. Mereka nggak butuh gengsi. Kecuali bisnis kamu atau pekerjaan kamu mengharuskan kamu untuk flexing, dengan itu caranya mendatangkan uang lagi, orang Chinese akan melakukan itu. Karena mindsetnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, mereka nggak akan melakukan itu. Contoh, misalkan Anda melakukan bisnis to bisnis, contohnya B2B. Ketika Anda B2B, wajib Anda melakukan itu. Tapi ketika bisnis Anda cuma menghadapi pelanggan, buruh, pabrik, atau mungkin pekerjaannya cuma menghadapi customer yang tidak mengharuskan Anda flexing, dia mungkin pakai celana pendek untuk jaga tokonya. Itu orang Chinese. Dia merasa tidak perlu dia harus pakai pakaian yang mewah dan rapi, yang penting bagi dia nyaman gitu. Dan satu lagi orang Chinese tidak suka mempertontonkan hartanya. Yang nggak tahu orang-orang Chinese sekarang yang ada di sosmed ya, itu mungkin cuma strategi aja. Kalau kalian lihat pamer-pamer di sosmed itu jangan-jangan dia cuma kebutuhan konten. Sekali lagi orang Chinese otak dagangnya pinter. Dia nggak mungkin flexing kalau nggak ada tujuan di balik itu semua. Kalau pada dasarnya aslinya mereka nggak suka pamer. Bahkan yang saya tahu ini zaman saya kecil ya, ketika saya menjaga toko di depan papa saya itu melihat ada paman-paman tua gitu ya, umurnya katakanlah 60-an, rambutnya udah putih semua, cuman pakai celana pendek, kaos oblong gitu ya. Dia bawa karung gitu. Saya pikir karungnya itu isinya beras kayak atau tepung, ternyata uangnya 1 gembok. Dan itu saya sering temui waktu saya kecil. Dan itu benar. Nah, zaman dulu nggak ada OVO, nggak ada QRIS gitu ya. Nah, sehingga mungkin dia harus membawakan uang tunai kemana-mana.
Karena dengan cara itu dia langsung bayar kontan. Yes, itulah orang Chinese. Dia tidak terlihat kaya nggak apa-apa, tapi duitnya di mana-mana. Dan orang Chinese yang tulen itu simpanannya pasti banyak. Simpanan bukan artinya simpanan banyak wanita atau simpanan banyak istri. Simpanan duit dan simpanan hartanya gitu. Nah itulah cara berpikir orang Chinese. Karena mereka selalu mempertimbangkan masalah simpanan. Itu utama bagi mereka. Jadi ketika di masa sulit, mereka masih bisa tetap hidup dan survive. Itu cara berpikir orang Chinese. Yang kelima, orang Chinese itu haram untuk memiliki hutang untuk foya-foya. Oke, maksudnya itu apa? Contoh gini. Orang Chinese paling nggak suka foya-foya. Kalaupun mereka hutang itu untuk bekerja atau hutang untuk bisnis. Boleh nggak hutang? Boleh. Orang Chinese boleh hutang. Tapi hutang itu hutang produktif, bukan hutang konsumtif. Hutang itu yang punya fungsinya. Contohnya saya berhutang untuk modal kerja. Itu oke. Pekerjaannya sudah ada, modalnya sudah ada, itu oke. Tapi dia pantang untuk kredit konsumtif. Paling contoh sekarang orang Chinese kalau mau pakai fitur pay later, dia akan pakai. Tapi dia pastikan uangnya sudah ada. Dan dia putar uang itu 30 hari untuk keperluan yang lain. Akhirnya 30 hari kalau dia bayar on time, dia akan dapat benefit. Mundur 30 hari, kemudian dia dapat poin, dia dapat banyak benefit yang lain, dan uang 30 hari itu dia bisa manfaatkan. Namanya orang otak dagang. Sedangkan orang-orang Indonesia pada umumnya, sekarang saya bukan mau sebut suku apa ya, tapi biasanya hutang itu untuk kebutuhan foya-foya, hutang itu untuk terlihat kaya, hutang itu untuk konsumtif, dan jangan-jangan uangnya belum ada. Itulah sebab saya tadi di awal ngomong bahwa kaya diwariskan, miskin itu juga diwariskan. Yang diwariskan itu apa? Mindsetnya. Nah itu yang jadi masalah. Makanya selalu saya gedor di sini. Nomor satu mindset. Itulah yang selalu saya utarakan. Jadi pastikan kalau Anda kredit, Anda sudah tahu cara membayarnya. Beli iPhone contohnya, cicil 24 kali. Gak apa-apa saya cicil. Uangnya belum tentu, nanti saya bayar pakai gaji. Belum tentu uangnya ada. Dia bilang, oke, gaji saya katakanlah 4 juta, saya berani pakai iPhone. Yang penting saya bisa posting, saya bisa flexing, saya bisa story dan sebagainya. Tapi tahukah kalian, belum tentu Anda di bulan ke-24 pekerjaan kamu masih ada. Jangan-jangan kamu belum dipecat. Iya kan? Kalau kamu dipecat, habis itu. iPhone-nya mau diapain? Dijual pun harganya nggak sampai separuh, akhirnya Anda rugi. Anda boleh aja, ada teman saya ngomong, wah orang Chinese itu Tuhannya adalah duit. Saya bilang begini, keliru. Orang Chinese Tuhannya bukan duit. Orang Chinese itu adalah kalkulatif. Dia sangat antisipatif. Kalau uangnya nggak bisa dibayar, caranya gimana? Kalau seandainya nanti cara bayarnya nggak bisa, ada solusi apa? Orang Chinese selalu begitu karena dia udah terbiasa dalam keadaan terdesak. Nah itu dia. Dan yang keenam, investasi. Orang Chinese gemar investasi, yang tadi hubungannya menabung. Nah orang Chinese biasanya banget nabung, dari dulu suka menabung emas, menabung properti. Itu orang Chinese. Jadi orang Chinese lebih milih mana? Membeli rumah atau menyewa rumah. Orang Chinese kebanyakan lebih suka beli properti dulu, karena itu milik sendiri. Beli properti dinikmati sendiri. Beli sendiri, karena apa? Nanti capital gain-nya bisa naik. Kalaupun dia harus sewa, dia akan hitung-hitungan. Sewa sama beli untung mana. Nggak mungkin dia asal yang penting tujuannya untuk pamer, tujuannya untuk supaya terlihat kaya, supaya mentereng. Nggak mungkin. Nah orang Chinese seperti itu. Oke guys, sebetulnya masih banyak sekali kelebihan orang-orang Chinese. Coba tuliskan di kolom komen. Kamu kalau punya teman-teman Chinese, biasanya ada nggak sifat-sifat mereka seperti ini? Atau ada sifat-sifat positif mereka? Sifat positif lah ya. Saya butuh komentar positif. Saya nggak ngomong butuh komentar negatif. Semua orang, semua suku pasti punya sifat negatif. Saya nggak mau bahas sifat negatifnya. Ada nggak yang kelewat dari saya? Tolong tulis di kolom komen, kita belajar bersama. Sukses untuk Anda, dan semoga video kali ini bermanfaat. Kita bisa petik positif dari suku Chinese di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa. Beli iPhone contohnya, cicil 24 kali. Gak apa-apa saya cicil. Uangnya belum tentu, nanti saya bayar pakai gaji. Belum tentu uangnya ada. Dia bilang, oke, gaji saya katakanlah 4 juta, saya berani pakai iPhone. Yang penting saya bisa posting, saya bisa flexing, saya bisa story dan sebagainya. Tapi tahukah kalian, belum tentu Anda di bulan ke-24 pekerjaan kamu masih ada. Jangan-jangan kamu belum dipecat. Iya kan? Kalau kamu dipecat, habis itu. iPhone-nya mau diapain? Dijual pun harganya nggak sampai separuh, akhirnya Anda rugi.